Perkenalkan, nama saya Nulistiani Chandroto, NIM 860404467, Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jadi sebelum saya menjelaskan, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing kami dan beserta teman-teman saya semua. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan menyediakan yang namanya landasan ontologis atau eksistensi, epistemologis atau keilmian atau metode, dan aksiologis nilai yang kritis. Ia memastikan pendidikan tak sekedar teknis mengajar, tapi bermakna rasional, objektif, dan bernilai etis untuk memanusiakan manusia. Ada beberapa penjabaran peran filsafat ilmu dalam pendidikan. 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi atau ontologi, yaitu definisi hakikat. Dalam definisi hakikat ini, filsafat ilmu mempertanyakan dan merumuskan apa yang sebenarnya ilmu pendidikan itu, memastikan ia memiliki objek kajian yang jelas atau manusia dalam proses pendidikan dalam bentuk refleksi kritis. Dalam refleksi kritis ini menguji asumsi-asumsi dasar dalam pendidikan agar tidak terjebak pada dogma atau melainkan didasarkan pada realitas yang kokoh. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmian atau epistemologi. Dalam metode ilmiah, filsafat ilmu memastikan bahwa metode penelitian dan teori-teori pendidikan ini dikembangkan secara rasional, objektif, dan terukur. Dalam sarana pengujian teori, menguji penalaran dan validilitas teori pendidikan, memastikan bahwa pengetahuan yang diajarkan valid dan valid. Dalam pengembangan paradigma, mendorong pengembangan paradigma pendidikan baru yang berbasis pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu mengawasi dan memperkuat nilai atau aksiologi. Dalam landasan etis, filsafat ilmu ini memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas dinilai. Ia mengarahkan tujuan pendidikan anak, memanusiakan manusia, dan memupuk nilai-nilai luhur. 3. 2 yaitu manfaat dan tujuan. Manfaat tujuan ini menjawab mengapa anak perlu dididik, bukan sekedar bagaimana mengajar, sehingga arah pendidikan sesuai dengan norma dan hidup tujuannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki peran sangat penting dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena keduanya saling memiliki hubungan erat dalam hal tujuan, proses, dan hasil yang ingin dicapai. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membantu peserta didik memahami hakikat, hubungan, dan kegunaan
dan kegunaan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Sedangkan pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang memiliki yang menanamkan prinsip kebenaran, kebaikan, keindahan, etika, dan tanggung jawab di setiap proses pembelajaran. Cara pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu 1. Membangun dasar berpikir kritis dan rasional. Pendidikan yang bermakna melatih peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi apa adanya, tetapi mempertanyakan asal-usul kebenaran dan dasar pemikiran dari suatu pengetahuan. Kedua, menegaskan hakikat dan tujuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang bernilai mengajarkan bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan fakta atau rumus, melainkan sarana untuk memahami realitas dan memperbaiki kehidupan. 3. Yaitu memperjelas metode dan cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan bermakna menekankan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, diuji, dan disusun secara sistematis. Ini berkaitan dengan aspek metodologi dalam filsafat ilmu. 4. Yaitu mengintegrasikan nilai dan etika dalam pengembangan ilmu. Ilmu filsafat tidak hanya berbicara tentang cara mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang dampak dan tanggung jawab atas penggunaan ilmu tersebut. Pendidikan yang bernilai dan menanamkan etika dan moral sejak dini sehingga ketika seorang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, ia selalu mempertimbangkan dampak bagi alam, masyarakat, dan di masa depan. 5. Yaitu menumbuhkan sikap terbuka dan inovatif. Pendidikan yang bermakna mengajarkan bahwa pengetahuan itu dinamis, berkembang, dan bisa berubah seiring penemuan baru. 6. Yaitu menghasilkan ilmuwan yang berkarakter. Pengembangan filsafat ilmu ini sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengembangkannya. Pendidikan yang bermakna dan bernilai melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran filosofis yang sangat tinggi. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan nomor 3, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan karena kemampuannya membedah persoalan secara mendalam melalui 3 landasan, yaitu ontologi atau hakikat, epistemologi atau cara, dan aksiologi atau nilai. Pendekatan ini memastikan pendidikan memiliki dasar yang kokoh, metode yang valid, serta tujuan dan manfaat yang bagi manusia. Penjelasan mengapa ketiga aspek tersebut menjadi pisau analisis pendidikan karena 1. Ontologi atau apakah hakikat pendidikan berperan mempertanyakan hakikat pendidikan peserta didik dan tujuan pendidikan itu sendiri. Misalnya, membedah apakah kurikulum sudah sesuai dengan hakikat kebutuhan peserta didik. Kedua, epistemologi atau bagaimana metode pendidikan. Membedah cara pengetahuan pendidikan diperoleh, divalidasi, dan disampaikan. Ini menguji apakah metode pembelajaran seperti kurikulum merdeka atau efektif secara ilmiah. Ketiga, yaitu aksiologi atau untuk apa nilai pendidikan. Membedah nilai etika dan manfaat dari pendidikan. Aspek ini memastikan bahwa ilmu yang diajarkan membawa kebaikan moral dan tidak
melanggar nilai budaya. Baik, saya akan masuk dari penjelasan nomor 4, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contohnya yaitu 1. Kebijakan kurikulum atau landasan ontologi dan epistemologi. Filsafat ilmu menentukan apa yang dianggap berharga untuk dipelajari atau ontologi, dan bagaimana pengetahuan tersebut didapatkan atau epistemologi. Penerapan kurikulum merdeka atau progresivisme memerlukan kurikulum menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan kontekstual. Contohnya yaitu pengurangan materi hafalan yang padat diganti dengan proyek pengetahuan profil belajar Pancasila atau P5. Ini didasarkan pada pandangan progresivisme yang menganggap pendidikan harus berpusat pada pengalaman langsung dan kebutuhan siswa, bukan sekedar transferan informasi. Kedua yaitu pendekatan interdisipliner atau rekonstruksionalisme. Kurikulum ini tidak lagi kaku berkotak-kotak dalam kata pelajaran, tetapi mengintegrasikan berbagai cabang ilmu untuk memecahkan masalah. Contohnya pembelajaran bertema sampah lingkungan yang menggabungkan biologi, geografi, dan kewarganegaraan, yang mencerminkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Kedua, proses pembelajaran atau landasan epistemologi dan aksiologi. Filsafat ilmu mendasari metode pengajaran epistemologi dan nilai-nilai yang ditanamkan aksiologis. Konstruktivisme dan pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sumber kebenaran tunggal. Contohnya guru IPA. Guru IPA yang memulai dengan definisi magnet tetapi memberikan berbagai benda, contohnya besi, kayu, magnet, dan meminta siswa menemukan benda yang menempel sendiri. Ketiga, pemanfaatan teknologi atau filsafat ilmu modern. Contohnya yaitu penggunaan e-learning, manajemen sistem, dan alat berbasis AI untuk pembelajaran mandiri, mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan mudah diakses dan pembelajaran harus inklusif serta sesuai kecepatan masing-masing individu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga Bapak Ibu dosen dapat memakluminya, soalnya di Nias masih cuaca tidak mendukung atau hujan. Jadi jika ada kekurangan, kelebihan dari penjelasan saya, semoga Bapak Ibu dosen dapat memakluminya. Terima kasih. Yahoo.